Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih pada kalian karena sudah bersedia untuk menghadiri kegiatan kita pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Berdoa sesuai keadaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, jadi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Jadi, kegiatan bimbingan kelompok adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang yang didampingi oleh seorang pembimbing, yaitu saya. Seperti yang kita lakukan pada hari ini. Nah, tujuannya adalah membantu kalian untuk mengembangkan pemahaman diri, keterampilan sosial, kemampuan memecahkan masalah melalui interaksi bersama anggota kelompok. Dan kesepakatan waktu kita untuk kegiatan hari ini adalah 45 menit. Oke, sebelum lanjut, kita perkenalan dulu ya biar lebih akrab. Saya mulai dari saya, nama saya Devi Ardana, asal saya dari Malang, dan hobi saya membaca. Mungkin bisa dilanjut? Oke, perkenalkan nama saya Fani Putri Aulia, biasa dipanggil Fani. Asal saya dari Sidoarjo dan hobi saya adalah mendengarkan musik. Saya Doni Febrianto, asal saya dari Pasuruan, hobi saya adalah berenang. Oke, lalu kegiatan kita hari ini kita akan mengusung suatu topik tentang sikap dan perilaku bertanggung jawab. Tujuannya apa? Agar kalian bisa menerapkan sikap dan perilaku tanggung jawab untuk kehidupan kalian sehari-hari. Nah, kegiatan kita hari ini kita akan melakukan diskusi secara berkelompok. Sebelum itu ada beberapa tugas dan tanggung jawab yang harus kalian penuhi saat mengikuti sesi layanan pada hari ini. Yang pertama, kalian harus menaati kesepakatan yang sudah kita buat. Kedua, kalian mengikuti kegiatan layanan dengan tertib. Yang ketiga, kalian menyampaikan pendapat kalian dengan baik, tidak memotong pembicaraan orang lain. Dan yang keempat, kalian tidak melakukan kegiatan lain selama proses bimbingan ini sedang berjalan. Oke, gimana, kalian udah siap? Ya. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan dulu alur diskusi kita nanti mau gimana. Jadi, kita kan sudah membentuk lingkaran ya. Lalu, di sini saya ada kartu undian yang akan menentukan urutan kalian untuk menyampaikan pendapat. Di sini ada nomor 1 dan nomor 2. Setelah itu, orang mendapat urutan nomor 1 akan memilih ini. Ada kartu pertanyaan yang sudah saya persiapkan juga. Nah, dari pertanyaan ini nanti kalian menyampaikan pendapat kalian selama 2 menit. Dan setelah itu lanjut yang nomor urut 2. Tapi tidak boleh saat ada yang berbicara, kamu tidak boleh menginstruksi dulu ya, sebelum saya kasih kesempatan. Dan nanti di akhir setelah semua selesai, baru nanti kita akan tukar pikiran bersama-sama. Sudah dipahami? Sudah, kakak. Oke, sekarang kalian pilih kartunya dulu. Boleh dibuka? Dua. Oke, yang nomor urut 1. Saya. Oke, kamu nomor urut 2 berarti ya. Silakan kamu pilih. Silakan kamu pilih pertanyaannya dulu. Oke, boleh dibacakan. Pertanyaannya yaitu, menurut kalian, apakah semua orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya? Mengapa? Oke, kalau gitu saya kasih timer 2 menit ya. Kamu menyampaikan pendapat selama 2 menit. Dimulai dari sekarang. Kalau menurut saya, apakah semua orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya? Karena tanggung jawab itu menurut saya itu wajib ya. Setiap orang pasti dikasih tanggung jawab. Misal kayak dia harus belajar, terus misal dia jadi anggota di mana organisasi itu kan pasti ada banyak tugasnya. Jadi dia juga harus menaati peraturannya itu dengan bertanggung jawab. Kayak dia juga harus disiplin, selalu ikut rapat, gitu. Mengapa? Karena menurut saya tanggung jawab itu membuat kita
bisa meningkatkan rasa disiplin kita, juga dapat mengatur waktu kita kesehariannya itu kayak gimana. Gitu. Pernah nggak kamu mendapatkan sebuah tanggung jawab yang menurut kamu berat gitu? Boleh diceritakan mungkin pengalamannya? Pengalaman saya, waktu itu saya pernah ditunjuk sebagai ketua di bidang di suatu acara. Nah, kemudian salah satu dari anggota saya itu susah untuk dihubungi kan. Dari saya sendiri sudah membagi job desk untuk per anak. Nah, untuk dia sendiri itu jarang muncul di grup. Terus berakhir dengan saya chat pribadi ke dia harus seperti ini sudah saya chat, tapi tugas yang dia kirim itu jadinya telat dari deadline-nya begitu. Terus jadi saya juga selalu mengingatkan, tapi dia seperti itu ya, menurut saya ya intinya saya sudah mengingatkan. Jadi itu menunjukkan kalau dia nggak bertanggung jawab atas tugasnya ya. Oke, 2 menit sudah berlalu. Oke, bisa diberikan tanggapannya gimana? Oke, kita mulai 2 menit dari sekarang. Iya, atas semua orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Menurut saya iya, karena semua orang itu harus memiliki tanggung jawab yang besar maupun kecil ya. Sedangkan saya kan laki-laki, tanggung jawab saya kan sebagai laki-laki kan besar, maupun di keluarga maupun di masyarakat gitu. Lalu pernah nggak kamu mendapatkan suatu tanggung jawab yang menurut kamu tuh besar dan apa yang kamu lakukan? Mungkin bisa cerita pengalamannya gimana? Pernah, pas saya masih SMA, saya pernah jadi ketupel kayak acara sekolah gitu, dan ada bukan satu ya, segerombolan anak yang nggak bisa diatur gitu. Jadinya acaranya molor banget dan gak sesuai rondo gitu. Dan itu lagi acaranya juga amburadul, banyak yang kayak nggak kondusif gitu. Jadi apa yang kamu lakukan bentuk tanggung jawab kamu dalam mengatasi kekacauan itu? Gini kak, pas hari itu saya lepas tangan, menyerahkan masalah itu ke tatib gitu, dan diurusi tatib, acaranya berjalan kondusif lagi. Oke, setelah sesi diskusi ini selesai, saya ingin kalian kita sama-sama saling refleksi diri terhadap sikap dan perilaku bertanggung jawab. Jadi apakah kalian merasa kalian sudah bertanggung jawab atas tugas-tugas akademik kalian? Mungkin bisa dijawab dari Mas. Menurut saya belum, karena saya sering terlambat tugas kayak gitu, sering terlambat ke sekolah juga kayak gitu. Oke, berarti Masnya ini masih belum bisa bertanggung jawab. Oke, Mbaknya mungkin refleksinya? Menurut saya masih 70% ya. Kalau untuk disiplin, saya selalu datang tepat waktu, tugas juga kadang sedikit telat karena ada beberapa hal yang memang saya kurang bisa mengatur waktu saya gitu. Jadi menurut saya masih 70%. Oke, berarti kalian ini masih ada sedikit merasa masih belum bisa bertanggung jawab sepenuhnya terhadap tugas-tugas akademik kalian masing-masing. Oke, kesimpulan kegiatan kita pada hari ini adalah kita belajar mengenai bagaimana cara kita untuk bersikap lebih bertanggung jawab lagi terhadap hidup kita sendiri, yang tanggung jawab kecil maupun tanggung jawab besar. Lalu kita juga belajar tentang kalau tanggung jawab itu adalah sikap yang penting yang harus dimiliki setiap individu, itu hal dasar. Karena nantinya ketika kalian dewasa, kalian akan punya tanggung jawab masing-masing. Seperti kamu nanti akan menjadi seorang ibu, mungkin akan punya tanggung jawab mengurusi rumah, mengurus anak. Kamu juga yang akan menjadi seorang pemimpin dalam rumah tangga, pasti tanggung jawabnya juga akan besar.
Untuk itu, saya harap nanti kedepannya kalian bisa mengembangkan lagi sikap dan perilaku tanggung jawab kalian. Baik. Oke, sesi bimbingan hari ini sudah selesai. Tepat 45 menit. Saya mengucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah berpartisipasi aktif selama proses diskusi dan juga proses tukar pendapat. Saya tutup kegiatan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Saya persilahkan. Sudah selesai. Terima kasih anak-anak. Terima kasih Terima kasih juga. kakak.